Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet bersama saya. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut lagi setelah kita mempelajari rumus fungsi matematika dan statistik, ya. Kalau kalian masih ingat, nah mudah-mudahan masih ingat ya karena akan terus kita pakai terlebih untuk ujian-ujian dan hal-hal yang lain yang diperlukan. Rumus-rumus itu tetap akan dipakai ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Finansial itu artinya kita belajar tentang rumus-rumus yang sering digunakan dalam bidang keuangan ya, karena kita jurusan akuntansi, jadi sangat cocok sekali. Dalam bidang keuangan itu macam-macam. Ada yang menghitung nilai masa depan, ada yang menghitung nilai maksimum investasi, ada yang menghitung apa namanya nilai masa kini ataupun juga nilai-nilai bunga dan seterusnya. Bunga dengan berbagai macam metode, yaitu metode perhitungan bunga menggunakan sistem bunga tetap, saldo menurun, ya, maupun juga anuitas bahkan ya. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Nah, yang pertama kita akan belajar menggunakan rumus fungsi untuk present value ya. Nah, caranya sangat mudah sekali. Sekarang kita akan coba membuat tabelnya dulu ya. Nanti kalian juga ikut membuat. Kita ketik dulu. Misalnya di sini ada target laba tiap tahun ya. Kemudian di bawahnya ada banyaknya periode. Terus di sini ada bunga. Sini ada nilai investasi. Nah, kemudian di bagian C ini kita lebarkan dulu supaya kelihatan. Nanti kita akan coba misalnya targetnya kira-kira 8 juta. Nah, seperti biasa kalau dia belum muncul tanda currency-nya, kita bisa klik dengan tombol tanda koma style di sini sehingga muncul titiknya seperti ini. Kemudian yang berikutnya banyaknya periode, misalnya 5 tahun ya. Kemudian bunganya per tahun itu kita pakai 15% misalnya. Kemudian nilai investasinya ini kita akan cari nanti berapa nilai investasinya dengan ketentuan yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita coba buat tabelnya juga. Di sini ada periode. Di sini juga nilai investasi, ada bunga, kemudian laba, ada nilai akhir. Ini sudah kita buat karena 5 tahun, berarti di sini kita buat juga 5 ya. Nah, ini kalau sudah blok seperti ini di blok, kita tarik garis ke bawah. Nah, otomatis menghitung ya. Kita sesuaikan nilai investasinya berapa nanti. Nah, kalau mau lebar kolomnya sama, kita blok seperti ini, terus kita lebarkan, maka dia akan sama kolomnya. Kemudian kita isi dengan kita buat garis tabelnya ya supaya jelas. Nah, diklik di sini border, kemudian pilih all border. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita membuat nilai investasi ini, langkah-langkahnya sangat mudah sekali ya. Kita bisa klik pertama kali adalah di bagian yang akan kita terapkan rumus finansialnya ya. Misalnya di situ kita akan mencari nilai investasi ya. Kita lihat di sel C5 di sini kan. Ini sel C5-nya. Kalau C6 ya, maaf, ini ada di sel C6 ya.
kemudian kita tekan tombol Fx di atas. Nah, kemudian kita cari pilihannya di sini adalah kategori, pilih finansial. Nah, kita klik di situ, ada tulisan finansial. Nah, sudah ketemu. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kemudian kita cari PV ya, karena kita akan melihat present value-nya ya. Di situ ada FV, tapi yang kita cari adalah PV. Terus ke bawah. Ya, di sini semuanya ini adalah rumus untuk finansial ya. PV. Nah, kita lihat di situ. Di sini adalah nanti rumusnya. PV itu akan muncul rate itu bunganya, NPR-nya itu adalah jumlah periodenya, PMT itu adalah nilai angsuran per periode, FV itu adalah besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman, tipe itu berisi angka 0 atau angka 1 ya. Jadi kita klik OK dulu. Ini untuk menghitung nilai investasi. Klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk mengisi rate ya, rate-nya itu kan ada di sini. Rate itu bunga ya tadi ya. Bunga berarti kita akan klik di sana. Rate, klik C5 ya. Terus kemudian untuk mengisi NPR, klik dulu di sini. Kemudian kita lihat NPR itu kan banyaknya periode ya, banyaknya periode berarti ada di mana ini, sel C4. Oke, kemudian di sana ada PMT. Nah, PMT itu adalah nilai angsuran ya, nilai angsuran per periodenya. Kita anggap di sini adalah sebagai target labanya ya. Target labanya adalah 8 juta, berarti kita klik ke C3 di sini. Nah, ini kenapa saya klik C5, C4, C3? Itu karena posisinya kebetulan ada di sini. Kalau kalian nanti membuatnya lebih ke atas lagi, kemudian ini tempatnya di yang paling atas itu di C1, yang paling tengah ini periodenya C2, ya silahkan, tidak masalah. Jadi tidak harus sama persis seperti ini. Yang penting konsepnya adalah sel itu yang kita ambil di sini. Nah, kalau sudah, ini kosongkan aja FW dan tipenya. Kemudian kita klik OK. Nah, disitu akan muncul warna merah ya, tidak kelihatan, jumlahnya besar sekali ya. Kalau supaya kita bisa kelihatan harus kita lebarkan. Nah, nilainya itu adalah negatif ya, nilainya adalah negatif. Nah, sekarang untuk mengisi tabel nilai investasi ya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, kita aktifkan fungsi ABS ya. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik ABS ya. Ini tujuannya untuk membuat nilai negatif ini menjadi positif ya. ABS buka kurung, kemudian kita klik di sini, kita tutup kurung, kemudian enter ya. Nah, seperti biasa ini kan tidak muncul koma stylenya atau tanda currency-nya ya. Supaya muncul kita blok saja dulu semuanya, kemudian kita pakai koma style sehingga hasilnya seperti ini. Jadi nilai investasi yang ketemu di sini itu adalah investasi tahun pertama. Nah, berikutnya untuk mengisi bunga berarti tinggal kita kalikan saja nilai investasi dikali banyaknya periode bunga, maksud saya besaran bunga per tahunnya. Nah, supaya dia nanti untuk rumus ini tidak perlu kita tulis berulang ke bawah, kita tinggal copy saja rumusnya, maka otomatis menghitung dari nilai B8 dengan C5, kemudian nanti kalau turun ke bawah lagi B10 ya, B11, kemudian akan dikalikan dengan C5 lagi. Kita buat rumus di sini ya. Caranya seperti ini, sama dengan B10 ya, B10, kemudian kita kali dengan bunga C5. Namun perhatikan untuk C5 nya ini, supaya dia terus mengalihkan hanya C5, maka kita tekan tombol F4
sehingga dia berubah menjadi ada tanda dolar di depan dan di tengahnya. Nah, ini tujuannya supaya mengunci sel ini tidak berubah kalau di copy ke bawah, ya. Ini contohnya seperti ini. Kalau saya copy ke bawah, ya. Nah, ini rumusnya akan menjadi C5 tetap B11, tapi di sini tetap C5. Namun kalau tidak saya kunci, ya misalnya seperti ini, tidak saya kunci, ya, kalau tidak saya kunci, saya ketik rumus di sini sama dengan B10 dikali B5 saja tanpa saya kunci, saya enter, memang bisa. Tapi kalau saya copy ke bawah, maka rumusnya akan berubah menjadi, lihat ini, B11 kali C6, ya, dia mengikuti turun jadinya karena belum dikunci. Jadi dikalikan C6 kan jadinya salah nanti. Kalau yang di bawahnya lagi ini menjadi C7, malah tidak ada lagi, salah ya. Nah, oleh karena itu di sini rumusnya harus kita ganti, dikasih tanda dolar ya. Boleh tekan F4 kalau laptopnya ada tombol Fn warna orange, tekan dulu tombol Fn, kemudian baru F4. Kalau tidak, kalau lebih mudah lagi ya ketik aja tanda dolar manual di sini ya. Misalnya ini saya ketik, ada di situ tanda dolar, di sini juga tanda dolar, ini sama saja. Baru kita copy ke bawah. Nah, ini rumusnya akan tetap mengalihkan C5 ya, tidak berubah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk laba ya, itu akan kita ambil dari target laba tiap tahun ya, kemudian kita salin ke bawah ya, kita copy ke bawah. Misalnya 8 juta itu target labanya tiap tahun kan 8 juta ya, berarti kita tinggal klik aja sama dengan ini, kemudian kita absolutkan supaya tetap di sana nanti, karena akan kita copy ke bawah ya. Ini kita copy ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya untuk mencari nilai akhir, kita akan ambil dari nilai investasi dikurangi laba ditambah bunga ya. Caranya tinggal ketik saja sama dengan nilai investasi ya, kita buka kurung dulu, nilai investasi dikurangi laba ya, tutup kurung, ditambah bunga ya, ketemu. Nah, sekian. Ini kalau nilai investasinya 7 juta, kalau nanti 8 juta, nah otomatis akan menghitung sendiri seperti ini. Nah, nanti ini nilai investasi yang sekarang ya, yang di awal. Nah, supaya kita mengetahui sampai tahun kelima, ini kita lihat bahwa nilai akhir ini menjadi nilai investasi di tahun kedua di sini. Jadi gampang saja, kita tinggal ketik sama dengan, kemudian kita klik di sini, tapi tidak usah dikunci karena nanti kita akan mengcopy ke bawah ya di sini. Nah, kalau di sini kita copy, ini kan rumusnya sudah jadi, akan menghitung seperti itu, kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Tuh, itu kok negatif Pak? Berarti salah. Tidak ya, karena di sini belum muncul. Kita copy dulu ke bawah, kalau datanya sudah betul semua. Nah, baru di akhirnya ini akan muncul nilai akhir 0. Sehingga nilainya, nilai investasi sekian, jika diinvestasikan di tahun pertama sekian ya, kemudian menjadi sekian sampai akhirnya di tahun kelima nilai akhirnya menjadi 0 karena sudah memperoleh laba sekian banyak ini ya. Nah, itu untuk rumus finansial yang pertama ya. Nah, yang kedua ini kita kasih sheet saja. Sheetnya adalah rumusnya PV tadi ya, atau present value ya. Nah, yang kedua ini kita akan coba membuat
untuk rumus future value ya, future value. Nah, ini kita juga menggunakan cara yang hampir sama, tapi kita akan menghitung nilai masa depan. Kalau tadi kan nilai sekarangnya sekian, nanti nilai tahun kelima berapa. Kalau sekarang kita buat untuk melihat nilai masa depannya, nilai yang akan datang ya. Bunga per tahun misalnya di sini ya, kita bisa modifikasi sendiri. Yang penting tempatnya, rumusnya nanti sesuai ya. Di sini ada nilai, ini nilainya kalau diinvestasikan awal berapa. Nah, ini kita akan nanti cari total nilainya setelah ditambah bunga. Jadi nilainya nanti yang kita cari itu adalah setelah periodenya berapa tahun. Misalnya ini bunga per tahunnya misalnya 18% misalnya di bank biasanya seperti itu ya. Jumlah periodenya misalnya 15 tahun. Kemudian nilai yang dipinjam misalnya atau nilai sekarangnya 50 juta ya, 50 juta. Nah, seperti biasa kalau tidak muncul kita gunakan koma style seperti ini. Nah, nanti kita akan cari sini 18% ya. Nah, nilainya setelah 15 tahun itu 50 juta ini akan menjadi berapa ya. Caranya mudah, kita klik sama dengan, atau juga kita pilih FX seperti tadi. Di sini kita pilih, di select kategorinya kita pilih financial. Kemudian kita carinya bukan present value tapi future value. Future itu masa depan ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Seperti tadi di bagian awal rate itu adalah bunga ya, berarti kita klik di sini. Kemudian enter itu adalah apa tadi, rumus untuk periodenya ya, jumlah periodenya di sini. PMT adalah untuk nilainya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik OK, maka akan muncul nah seperti ini. Nilainya 50 juta ini setelah diinvestasikan selama 15 tahun dengan bunga 18% per tahun itu akan menjadi sekian, 3 miliar. Nah, kalau kamu punya uang 50 juta, investasikan aja, bisa berlipat-lipat uangnya ya, seperti ini. Nah, ini rumusnya sudah ketemu. Sekarang kita lihat tabelnya untuk mencari perhitungan per tahunnya ya. Kemudian di sini ada nilainya berapa, terus bunganya berapa, total berapa tiap tahun ya. Sekarang kita lihat di sini ada 1, 2, berapa tahun tadi, 15 tahun, berarti kita blok sampai 15 seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tengahkan supaya bagus tampilannya. Kita kasih garis dulu ya. Kemudian ini juga kita bisa lebarkan karena ini kan nanti untuk menghitung uangnya ya. Nah, sekarang nilainya yang pertama itu adalah berapa ini nilainya. Untuk nilai itu kan 50 juta ya, kita tinggal klik saja sama dengan 50 juta ya. Untuk bunga itu menghitungnya adalah dikalikan persentasenya, sama dengan seperti tadi sama. Kemudian klik bintang, klik bunga, klik F4 atau kasih tanda dolar manual, ketemu rumusnya. Totalnya gampang sekali, sama dengan ini ditambah bunga. Kita gunakan rumus di sini sama dengan B, atau di sini ya kita absolutkan, kemudian ditambah dengan total. Nah, jadi ketemu seperti itu.
Nah sekarang tinggal kita copy ke bawah, ini copy ke bawah ya, ini juga di copy ke bawah, ketemu seperti itu, ini juga di copy ke bawah, set. Nah kan otomatis ketemu seperti itu. Copy ke bawah. Nah untuk bagian yang paling bawah ini kita hapus saja karena bagian akhir di tahun ke-15 sudah tercapai. Nah jadi seperti ini, perolehan nilai future value sebesar ini itu diperoleh dari sini, dihitung ya, dihitungnya seperti ini, ketemulah nilai tahun ke-15 sebesar 3 miliar. Nah sampai di sini dulu, silakan nanti dicoba dikerjakan di laptop masing-masing ya, dikerjakan kemudian nanti dikumpulkan lewat classroom. Nah kalau yang tidak mempunyai laptop bisa dikerjakan di buku, dituliskan rumus-rumusnya, kemudian difoto, dikirimkan ya. Nanti kalau sudah masuk ke kelas di sekolah, kita bisa mengerjakannya secara langsung di laptop sekolah. Terima kasih, demikian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam sehat untuk kita semuanya.